Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada tayangan video yang ingin saya tayangkan, di mana sosok yang akan saya tampilkan pada kesempatan kali ini adalah sosok yang selalu kita rindukan, narasi-narasi cerdasnya, gagasan-gagasan cerdasnya. Karena hampir seluruh apa yang disampaikan oleh beliau itu selalu full daging, itu selalu ilmu pengetahuan. Siapakah dia kalau bukan sosok Ibu Irma Suryani Chaniago? Pada kesempatan kali ini beliau belak-belakan mengatakan bahwa Prof. Ikrarlah sebenarnya yang berkhianat kepada Bapak Joko Widodo. Dan beliau juga menyatakan bahwa Rocky Gerung ini atau presiden akal sesat ini adalah seorang politisi. Dia seharusnya tidak menjadi seorang akademisi, karena bagaimana tidak mungkin seorang akademisi yang senantiasa menjajalkan soal kepentingan politik terhadap mahasiswanya. Ini kan unik. Dan beliau memuji, menyatakan bahwa Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum DPP Partai Nasdem itu tidak pernah mengajarkan kepada kader-kadernya untuk mengurusi partai lain, untuk ikut campur terhadap urusan dapur partai lain. Beda misalnya dengan partai sebelah yang warna merah itu lebih sibuk mengurusi partai lain daripada mengurusi dirinya sendiri. Dan Ibu Irma Suryani menyatakan rasa bangganya, rasa kagumnya terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto yang senantiasa membuka bahwa beliau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia itu juga berkat kerja dan restu dari Bapak Joko Widodo. Itu adalah seorang petarung yang mengakui kehebatan orang lain tanpa membangga-banggakan kehebatannya dan menyembunyikan kehebatan orang lain. Itulah yang dimaksud sebagai petarung yang sebenarnya. Nah, seperti apa penyampaian yang kemudian full daging yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Chaniago? Kita simak videonya berikut ini. Saya mulai dengan politik itu dinamis. Ya, politik itu dinamis. Politik itu nggak bisa hitam putih. Ya, politik itu kepentingan. Betul. 3 hal itu yang harus dipahami oleh masyarakat atau publik. Nah, bagi saya pribadi pun, partai politik itu hanya alat untuk kita mengabdi kepada masyarakat. Ya. Tapi loyalitas itu wajib kita berikan kepada partai kita. Ya, karena kita kader, apalagi saya salah satu pendiri partai. Namun harus juga digarisbawahi, tidak akan pernah ada loyalitas tanpa apresiasi. Betul. Timbal balik ya? Ya, tidak akan pernah ada loyalitas tanpa apresiasi. Itu juga penting. Apresiasi. Maka kemudian partai politik dan kader itu sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Betul. Ya, yang satu harus loyal, yang satu juga harus memberikan apresiasi atas kinerja, gitu kan? Nah, kalau memang partainya memberikan apresiasi atas hasil kerja yang kita lakukan, tentu kita akan loyal, nggak mungkin nggak loyal. Tapi kalau kita nggak diapresiasi sama sekali, nggak diapresiasi, nggak dihargai, ya ngapain juga ada di situ. Betul. Kan partai politik sendiri menyatakan bahwa kita, masyarakat Indonesia, termasuk seluruh isinya, bahwa ada di situ politisi, senator, dan segala macam, itu kan pengabdiannya harus lebih besar kepada rakyat daripada ke partai. Gitu. Dan itu juga yang selalu disampaikan Pak Surya Paloh, ya kan? Kita harus lebih mementingkan bangsa dan negara, rakyat daripada kepentingan partai politik. Itu kalau di Nasdem seperti itu. Betul. Maka memang kalau nggak ada loyalitas, ngapain kita harus tetap ada di sana? Kita tidak bisa mengabdi kepada rakyat akhirnya, gitu. Karena kita tidak diberi fasilitas, tidak difasilitasi, tidak disupport misalnya. Justru malah dihalang-halangi misalnya seperti itu. Karirnya dihalang-halangi dengan segala berbagai macam cara. Ya ngapain tetap ada di situ? Nah, kalaupun kita akhirnya keluar dari sana, itu bukan satu pengkhianatan. Kalau menurut saya, itu bukan pengkhianatan.
Itu. Jadi dalam kasus Pak Jokowi, Kak Irma melihat antara loyalitas dan apresiasi Ya. itu tidak timbal balik, dirasakan atau diterima oleh Pak Jokowi. Ya saya kalau kita lihat ya seluruh netizen ya publik di Indonesia kan bisa sama-sama melihat banyak hal yang misalnya kalau bukan karena PDIP dia bukan siapa-siapa misalnya begitu-begitu itu kan sebenarnya netizen akan itu menilai gitu ya. Nah itu yang mungkin terus pasti digoreng-goreng menangis oleh mendengar banyak pihak yang cerita kemudian disampaikan juga oleh akhirnya Ibu Irma Suryani. memunculkan satu image negatif gitu ya seolah-olah bahwa bukan seolah-olah sih ya para publik menilai bahwa Pak Jokowi memang nggak dihargai gitu loh. Nah itu yang dirasakan oleh orang pendukung Jokowi nih gitu ya, orang-orang yang bersimpati pada Pak Jokowi tentu gitu ya. Nah maka kemudian ketika misalnya Pak Jokowi merasa nggak nyaman dengan segala hal yang memang kemudian muncul di publik terkait banyak sekali narasi-narasi yang memojokkan beliau gitu ya, entah itu dari partainya, entah dari orang-orang oposan yang memang nggak menyukai beliau gitu. Ya akhirnya mungkin beliau ngambil sikap juga kan gitu. Betul. Kalau seseorang kemudian mengambil sikap, saya kira itu hak azazi manusia yang paling dasar. Ya, bahwa setiap orang sebagaimana konstitusi kita kan, setiap orang berhak memilih dan dipilih gitu ya. Setiap orang juga punya hak menentukan jalan hidupnya sendiri, setiap orang punya hak hidup gitu kan, semuanya juga sudah ada ya dalam konstitusi kita gitu. Jadi kalau dari saya pribadi dalam politik tuh nggak boleh ada kata-kata pengkhianatan menurut saya. Karena apa? Katanya politik itu dinamis. Politik itu kepentingan. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa jadi kawan. Kan seperti itu. Kalau seperti yang dinilai dan kemudian dituduh oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti, Nah, ini Prof. Ikrar. Pak Jokowi ini jelas-jelas dianggap Berkhianat. loyal, bahkan levelnya sudah berkhianat karena tidak ikut kebijakan partai. Dan kemudian itu diamplifikasi terus kemana-mana bahwa Pak Jokowi memang seorang pengkhianat. Bahkan ketika kedatangan Pak Jokowi kemarin ke kediaman Presiden Prabowo, entah dalam rangka silaturahmi dan seterusnya, itu pun di-framing, diingatkan kepada Presiden Prabowo untuk tidak menerima pengkhianat di Gerindra, kan begitu. Nah, atas sikap seperti ini, bagaimana pandangan Kak Irma? Saya juga bisa bilang ya, saya juga bisa bilang atau masyarakat juga bisa bilang Pak Ikrar Nusa Bakti juga pengkhianat, mengkhianati Pak Jokowi, Ikrar ini gitu ya. pengkhianat. Karena beliau jadi duta besar itu kan juga karena Pak Jokowi. Ya toh? Kalau itu yang kemudian disampaikan netizen ataupun publik kepada beliau, kan beliau juga nggak boleh marah. Gitu ya, bahwa beliau pernah jadi duta besar dan itu juga atas bantuan Pak Jokowi Presiden Jokowi. Ya toh. Jadi kemudian sekarang beliau jelek-jelekin Pak Jokowi di mana-mana, kan semua juga publik juga tahu gitu ya. Dengan narasi-narasi yang selalu beliau sampaikan ke publik itu saya juga dengar gitu ya di media ya, di medsos gitu. Tapi saya juga bingung, makanya saya bilang kan pernah di ILC juga beliau sampaikan ya hal-hal yang menurut saya itu sebenarnya di banyak tempat itu ya, terus ya kayaknya nadanya. beliau sangat memojokkan Pak Jokowi gitu. Saya bilang, dia bilang baru sadar bahwa Pak Jokowi begini. Loh, seorang profesor ya kan, dulu waktu jadi duta besar kemana aja, kok baru sekarang setelah Pak Jokowi ninggalin partainya gitu ya, kemudian dia baru ngomong-ngomong ke sana kemari macam-macam. Jadi menurut saya seorang akademisi sekelas beliau itu nggak pantas juga bicara seperti itu gitu ya, tidak memberikan diskursus yang positif kepada publik menurut saya. Masalahnya kan kalau misalnya itu disampaikan oleh seorang akademisi dengan title profesor dan itu di mana-mana itu terus yang disampaikan gitu kan, memang akhirnya terlihat bahwa ini sebenarnya sangat subjektif ya kan. Padahal mestinya sebagai seorang akademisi ya kan menyampaikan objektivitas gitu. Kalau toh kemudian itu di underline supaya Pak Prabowo mendengar pesan saya, Pak Prabowo supaya mendengar podcast saya, supaya jangan menerima pengkhianat ya kan, karena partainya saja dikhianati akan begitu. Nah, bahasa-bahasa seperti ini menurut Kak Irma elok nggak sih? Ya sebagai akademisi saya makanya selalu bilang ya baik kepada Pak beliau juga kepada
RG misalnya kan. Cobalah sebagai akademisi itu bicara dengan diksi-diksi, dengan narasi-narasi yang positif. Narasi ya, kalau kritik silahkan aja, nggak ada masalah bagi saya. Ya, Betul. ya. Karena apa? Karena seorang akademisi itu kan dia punya banyak mahasiswa, punya banyak pengikut pasti ya, mahasiswa-mahasiswanya. Nah kalau guru kencing berdiri kan murid kencing berlari, Bang. Ya, bagaimana anak Prof bangsa ini ke Ikrar depan ya kencing berdiri, bisa Rocky menghargai Gerung orang kencing tua, berlari. kemudian para Lucu ya, tokoh-tokoh netizen. bangsa ya. Kalau selalu dicekoki dengan kepentingan-kepentingan politik dan yang kemudian di apa namanya diamplifikasi untuk menjelek-jelekkan seseorang karena bukan dari golongannya. Menurut saya kan akademisi harusnya fair, Ya. harusnya clear, independen. Harusnya seperti itu, bukan berpihak gitu ya, bukan justru malah underestimate yang dikedepankan selalu kepada tokoh-tokoh, misalnya satu tokoh tertentu. Orang bisa baca kok, masyarakat udah bisa tahu, oh akademisi ini akademisinya partai itu, oh akademisi ini akademisi partai ini. Itu sebenarnya masyarakat sudah nggak bisa lagi dibohongin dengan title bahwa dia seorang akademisi, nggak bisa, karena narasi-narasi yang keluar dari mulutnya itu ya, dari statement-statementnya itu masyarakat udah bisa menilai ini oh dari sini, oh ini dari sini kan gitu. Kira-kira para elit partai seperti Pak Prabowo, mungkin juga ketumnya Nasdem Pak Surya dan ketum-ketum partai lainnya atas apa penilaian seorang akademisi senior seperti Prof Ikrar itu menjadi pertimbangan nggak sih, Kak Irma? Kalau kita diajarkan untuk tidak menyinggung partai lain, tidak menjelek-jelekkan partai lain gitu ya. Kalau kami di Nasdem diminta untuk tidak ikut campur urusan partai lain. Tetapi kalau itu menyangkut apa namanya bangsa dan negara yang sehingga menimbulkan kegaduhan, ya kita boleh berstatement gitu kan. Tapi untuk ikut campur dalam urusan internal mereka, kita nggak pernah mau ikut campur itu. Kita nggak akan pernah menilai soal itu. Karena itu urusan mereka, kita hargai apapun yang mereka putuskan gitu. Tapi masalah soal Jokowi mau berlabuh di mana misalnya, menurut saya ini kan politisi, kan politisi itu kan salah satu fungsinya adalah speak up, ya kan? Nah, saya ingin menyampaikan begini, loh dia orang bebas, toh udah dipecat, walaupun belum menerima SK sekalipun seperti itu. Saya kira banyak partai yang mau menerima beliau, menunggu malah gitu ya, mau kemana nih beliau ini seperti itu. Jadi ya nggak usah juga, kalau menurut saya semua pendukung beliau, mendukung Pak Jokowi ini juga nggak terlalu worry ya, nggak khawatir gitu dia mau kemana gitu. Karena apa? Kita bisa lihat dulu sebelum beliau lengser itu presiden akal sesat, saya sebut Presiden akal sesat itu menyebab nanti kalau sudah Rocky Gerung itu kalau sudah selesai Pak Jokowi nanti akan jadi bebek lumpuh, nggak akan ada yang mengundang, nggak akan ada yang mau lihat, nggak ada yang mau salaman. Tapi bisa kita lihat hari ini ya, kemanapun beliau pergi, itu kamera, masyarakat semua masih mengeluh-elukan beliau gitu. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, nggak akan ada yang bisa membuat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pecah kalau menurut saya, karena beliau tuh soulmate. Dan Pak Prabowo secara gentle menyatakan ke publik bahwa tanpa Pak Jokowi dia nggak akan jadi presiden, nggak akan menang. Dan itu satu pengakuan Pak Prabowo itu satu hal yang luar biasa. Nah, itulah seorang negarawan gitu loh, yang mau mengakui apa adanya, yang menghormati orang yang sudah melakukan kebaikan kepadanya. Nah, ini presiden kita hari ini loh. Ya kan? Maka kemudian Pak Prabowo mengajak sebanyak pihak untuk mengelola apa namanya negara ini secara bersama-sama. Itu luar biasa loh. Ya kan, tapi banyak juga yang nyinyir-nyinyir kan ya, begana begini begono soal kabinet beliau gitu ya. Ya kurang lebihnya kita bisa lihat nanti. Saya yakin Pak Prabowo akan melakukan hal terbaik untuk bangsa ini, baik terhadap orang-orang yang masuk ke dalam kabinetnya, yang mendukungnya. Ya satu-satu akan ada seleksi alam menurut saya. Nah, memang Pak Prabowo hari ini kabinetnya gemuk karena beliau ingin betul-betul apa namanya orang ini berada di sini dan harus menyelesaikan ini. Right man in the right place maksudnya, ya kan? Kita bisa lihat itu maunya Pak Prabowo kalau saya lihat dari program kerja beliau. Tapi memang nggak segampang itu sih kalau ngelihat banyaknya ya
apa namanya, orang yang membantu beliau di kabinet, ada utusan khusus, ada wamen dan sebagainya. Dan maka kemudian yang saya yakini, baik wamen, baik utusan khusus, ya seleksi alam pasti akan berguguran kalau memang mereka tidak firm. Betul. Dan Pak Prabowo, dan ketika itu terjadi, mereka nggak bisa menyalahkan Pak Prabowo dong. Bahwa mereka nggak firm kok. Kan itu yang ingin disampaikan Pak Prabowo sebenarnya. Lu dulu bantu gua dan saya apresiasi kan gitu. Dan itu luar biasa. Dia mengapresiasi setiap orang yang punya jasa kepadanya, itu luar biasa. Tapi dia juga mengatakan kepada orang-orang ini, lu kalau nggak pun lo minggir. Menarik sekali ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Chaniago. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Prof Ikrar kencing berdiri, Rocky Gerung kencing berlari. Jadi itulah mereka yang seorang akademisi yang selalu meneriakkan pengetahuan-pengetahuan yang didasari oleh kepentingan politik. Bagaimana pujian-pujian yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani, rasa kagum yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani terhadap Ketum DPP Nasdem, Bapak Surya Paloh, yang senantiasa memberikan wejangan kepada kader-kader Partai Nasdem untuk tidak ikut campur dengan urusan partai politik lainnya. Ini sangat berbeda jauh dengan Partai Banteng Merah yang sibuk mengurusi partai lain tanpa pernah mengurusi partai mereka sendiri. Ibu Irma Suryani Chaniago juga mempertegas betapa kagumnya, betapa hebatnya pujian Ibu Irma Suryani Chaniago terhadap Bapak Joko Widodo dan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang gentleman mengakui bahwa dirinya beliau terpilih sebagai presiden itu juga berkat Bapak Joko Widodo. Jadi saya kira ini menjadi pelajaran bagi semua bahwa Bapak Prabowo ini memang seorang negarawan, seorang ksatria, dan seorang presiden kepala negara yang memang mempunyai cita-cita besar untuk kesejahteraan rakyat di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.